Siang, ketemu lagi dengan saya Risti Yulinda Pradipta atau biasa dipanggil dengan Riri. Dalam hari spesial hari ini, bincang Rabu yang selalu diadakan oleh Biro Psikologi Mata Vihati Samarinda setiap hari Rabu. Saya hari ini sebagai host dengan spesial tema Caring for the Caregiver Autism Spectrum Disorder. Sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, sebelumnya akan saya jelasin dulu layanan apa saja sih yang ada di Biro Psikologi Mata Vihati Samarinda. Jadi Biro Psikologi Mata Vihati Samarinda sudah berdiri sejak tahun 2010 dan baru saja tepatnya kemarin 8 Juli 2022 Biro Psikologi Mata Vihati merayakan hari ke-12 tahunnya berdiri. Terima kasih juga buat seluruh klien psikolog yang sudah pernah bergabung dengan Biro Psikologi Mata Vihati Samarinda. Di sini akan saya jelaskan dulu layanan-layanan apa saja sih yang ada di Biro Psikologi Mata Vihati Samarinda yang mungkin teman-teman di sini masih belum begitu tahu juga. Di sini kita ada konsultasi kepribadian. Masalah pribadi bisa dikonsultasikan langsung dengan psikolog. Kemudian ada konsultasi pranikah buat teman-teman yang mau menikah untuk bisa mengenal lebih kepribadian masing-masing pasangan, bisa dikonsultasikan. Kemudian ada konsultasi pernikahan atau rumah tangga. Kemudian ada konsultasi tumbuh kembang anak buat orang tua yang memiliki anak, boleh dikonsultasikan. Kemudian ada konsultasi potensi diri untuk mengetahui kemampuan diri, IQ. Kemudian juga ada konsultasi bakat minat anak, biasanya untuk anak yang mau masuk sekolah, SMA, penjurusan, ataupun kuliah. Jadi bisa tes konsultasi bakat minat. Sekolah ada tesnya, kemudian ada layanan hipnoterapi juga untuk yang mau hipnoterapi. Kemudian kita juga ada tes industri seperti rekrutmen ataupun promosi perusahaan. Atau kalau mau lebih lengkap atau mau tanya-tanya, boleh silahkan di nomor WhatsApp kami di 0812 5340 3099 atau nanti bisa di bio Instagram kami ada nomor kontak, bisa langsung dihubungin. Untuk kantor kami berada di Jalan Perjuangan Baru nomor 3 Samarinda. Oke, itulah layanan-layanan di Biro Psikologi Mata Vihati Samarinda. Kita langsung saja untuk tema bincang Rabu hari ini, Caring for the Caregiver Autism Spectrum Disorder, dengan narasumber kita Ibu Ria Cahyaning SPSI. Di sini saya jelaskan dulu beliau siapa sih gitu ya. Jadi Bu Ria ini adalah seorang ibu yang memiliki 2 orang anak dan didiagnosis autistik nonverbal. Nanti akan lebih jelasnya sambil kita bincang-bincang, sambil saya undang beliau. Memiliki usaha kuliner yaitu Rice Bowl Mas Karang yang cukup terkenal di Surabaya. Beliau juga lahir pada tanggal 17 Oktober 1976, saat ini berusia 46 tahun. Ya, selamat siang Ibu ya. Selamat siang. Terdengar dengan jelas Ibu? Jelas. Suara saya terdengar jelas Ibu. Apa kabarnya hari ini Ibu? baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Salam kenal Mbak Riri. Salam kenal Ibu, saya Riri yang jadi host hari ini. Ya. Sehat? Ya, halo. Iya, sehat keadaannya Ibu? Ya, sehat. Anak gimana hari ini Ibu? Kenapa? Anak-anak gimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Anak di sini nih, loh. Ini yang satu. Pencet HP ya. Boleh siapa namanya? Kenapa? Suaranya putus. Namanya siapa Ibu? Ini yang nomor 2, namanya Krisna. Loh, kelihatan. Krisna, salam kenal. Saya Riri. Halo. Oke, yang pertama apa Bu namanya Bu?
Yang pertama namanya Karang. Sudah nggak boleh dipanggil. Oh, Chris nggak boleh kalau panggil. yang kedua Krisna, Bu. Ya, sekarang usianya berapa, Bu? Anak saya yang pertama usianya Desember besok 17 tahun. Jadi umurnya 16 setengah. 16 setengah Udah tahun. cukup besar ya, Bu ya. Kenapa? Udah cukup Udah besar. besar. Oke, yang kedua, Yang kedua usianya 15 tahun. Yang tadi itu. bedanya cukup dekat ya, Bu ya, usianya. Iya. Iya, satu setengah rentang usianya, umurnya. Oke, oke, di sini infonya anak ibu diagnosisnya autistik nonverbal, Bu ya. Boleh dijelaskan, Bu, apa itu Nah, autistik nonverbal? gini, jadi awal-awalnya sebenarnya anak saya tuh bawa konsultasi tuh cuma anak yang pertama. Hmm. Eh, yang kedua udah, ya sudahlah sama kayak kakaknya nih gitu. Dengan waktu itu sudah berjalan, waktu berjalan ya kami mencari informasi dan akhirnya ya sudahlah anak kedua juga autistik nonverbal. Nah, eh, anak pertama itu sebetulnya didiagnosanya speech delay, Mbak Riri. Hmm. Jadi karena itu tahun berapa ya berarti? Dia tahun 2008. Tahun 2008 itu kami sudah keliling kemana-mana mencari diagnosa. Anak ini kenapa? Sebelumnya ada regresi di kemampuan bicara. Tadinya sudah bisa babbling, terus uh, setelah opname kena muntaber, itu pertama kali dia minum antibiotik, pertama kali opname, begitu diarenya sembuh, kemampuan bicaranya regres, babblingnya hilang, itu kami udah mulai curiga, kenapa gitu, udah mulai uh, apa ya, shopping diagnosa kemana-mana, ke psikolog, ke dokter tumbuh kembang, ke tempat terapi autis juga gitu. Cuman kelihatannya waktu itu orang masih punya mindset bahwa autis itu pasti hiperaktif, autis itu pasti kalau nggak jenius banget, ya low banget intelligence-nya gitu. Jadi akhirnya dia terdiagnosanya speech delay. Tapi saya curiga gitu, karena saya mungkin karena background saya psikologi ya, S1 psikologi, saya cukup lama ngajar anak-anak playgroup. Anak-anak dulu namanya playgroup ya, sekarang namanya PAUD. Benar. saya punya pengalaman ngajar anak-anak PAUD. Saya ngeliat nih anak beda nih, nggak. Kalau speech delay kayaknya nggak gini deh, gitu ya. Terus masih bertanya-tanya terus cari-cari diagnosa. Nah, sambil cari-cari diagnosa kita capek juga ya lama-lama karena jarak dari rumah ke tempat dokter dan lain-lain kan juga lumayan jauh gitu ya. Kami nggak sempat lah bawa-bawa kemana-mana. Yang terpikir di saya waktu itu ke warnet. Yang di dekat rumah itu warnet. Jadi kalau orang biasanya berpikir warnet itu tempatnya orang main game dan chatting, buang waktu. Kalau saya enggak, saya pergi ke warnet tuh bawa kamus. Waktu itu belum ada Google Translate ya. Bawa bolpen, bawa kertas, baca artikel tentang autis. Ternyata dalam bahasa Indonesia itu masih kurang sekali literatur tentang autis. Yang banyak dibahas memang tentang autis itu selalu berhubungan dengan hiperaktif, autis itu selalu stimuler atau jenius banget gitu. Lalu saya dapat informasi ada satu lagi autis yang namanya ASD, spektrum autis. Saya sempat tanyakan ini pada dokter yang saya datengin gitu ya. ASD itu apa sih, Dok? Itu ya autis biasa aja yang kayak dulu-dulu juga. Waduh, kayaknya nggak update nih orang-orang ini. Nah, kebetulan karena internet itu juga gitu ya, saya bisa kontak dengan teman-teman lama. Teman-teman lama saya kan background psikologi. Beberapa di antaranya ternyata juga menekuni tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Ada satu yang kebetulan waktu itu kuliah di luar negeri, ilmu di luar negeri lebih update kan ya daripada di Indonesia, ya. Saya inbox dia, gimana nih anakku kayak gini gitu.
Cuman dia yang akhirnya berani bilang, Ri, anakmu autis, gitu. Itu akhirnya, ya sudahlah autis. Lalu kemudian masuk ke, makin dalam saya masuk ke dunia sosial media, cuma untuk belajar. Jadinya motivasinya untuk belajar. Ini apa, ini gimana, gitu kan. Nah, akhirnya saya masuk ke sebuah Facebook group. Nah, di situ mulai banyak beberapa lah ya, belum banyak ya, beberapa orang yang bersedia berbagi informasi, berbagi ide tentang terapi dan treatment autis. Saya banyak belajar dari situ. Itu yang akhirnya saya terapkan pada anak-anak saya. Dan akhirnya ini yang kecil, adiknya ini nggak sempat dibawa kemana-mana, tapi karena waktu itu sudah mulai ada, saya mulai kenal checklist ya, checklist tanda-tanda autis. Wah, ini dapat semua ini adiknya ini, ya sudahlah, nggak usah dibawa kemana-mana. Saya bawa ke tempat terapi, Mbak Riri, tempat saya bawa terapi kedua-duanya, dan memang, oh iya Ri, memang ini anaknya autis. Nah, itu saya mau apa ya, kenapa terdiagnosa autis. Jadi anak-anak saya tidak mengantongi surat keterangan autis dari surat keterangan diagnosa dari dokter manapun, enggak. Dari keterbatasan listriknya, karena keterbatasan karena waktu itu ya. Gitu. Kalau sekarang jangan coba-coba kayak saya. Kalau sekarang saya anjurkan Bapak Ibu yang putra-putranya mungkin autis, pergilah ke profesional, sudah banyak sekarang, nggak bisa trial error. Gitu Mbak Riri. Ya. Oke, tadi Bu Bella yang untuk yang pertama ya Bu ya, anak pertama yang Karang di 2008. Waktu itu Bu saat mengetahui, halo, ganteng banget, Karang ya. Ya. Waktu pertama kali tahu Bu, gimana sih reaksi ibu dan suami saat mengetahui kondisi anak ibu yang spesial seperti ini Bu? Proses ya Mbak ya, mungkin ya. Dari prosesnya kan ya, dari mulai si sulung ini regresi bicaranya, regresi kemampuan bicaranya, kami sudah mulai berproses dari situ. Oke, anak kita ada sesuatu ini, gitu kan. Jadi, terus kan diagnosanya nggak karu-karuan itu. Kita merasa nggak serp dengan diagnosanya kan. Nah, setelah ada yang berani mengatakan, Ri, anakmu autis. Jujur, saya nggak shock, saya lega. Kenapa? Saya lega, beneran. Apa yang membuat ibu lega Bu? Ya, oke. Diagnosanya pas, gitu loh. Lebih cocok, gitu loh. Karena kalau speech delay itu kan nggak dalam arti, dalam tanda kutip, tidak ada perilaku yang aneh gitu ya, tidak ada perilaku repetitif, tidak ada perilaku yang melibatkan sensori gitu. Sedangkan perilaku itu sebetulnya khas autis. Dari checklist tentang tanda-tanda autis yang saya dapat itu, ini perilakunya ada semua ini. Saya mengandalkan pengamatan saya juga dari pengalaman mengajar sebelumnya, ya. Jadi yang namanya ya tetap sih yang namanya kaget, sedih itu pasti. Cuman ya dalam prosesnya akhirnya kami tetap merasa oke, ini masalah psikologi, pasti ada treatmentnya, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusi untuk anak-anak kita. Kita nggak akan berhenti untuk berusaha istilahnya membuat mereka jadi anak-anak yang sehat. Intinya seperti itu. Oke. Tapi Bu, waktu ibu hamil apakah ada tanda-tanda Bu atau baru diketahui pas sudah melahirkan? Tanda-tandanya waktu hamil nggak ada, biasa aja saya hamil. Ya kelihatannya cuman waktu regres
speech-nya itu aja. Waktu kemampuan bicaranya di Grace itu, memang dia anak-anak saya bisa jalan duluan, gitu ya. Orang, aduh, ya sayang. Orang zaman dulu kan bilangnya, oh iya anak laki bisa jalan duluan, ngomongnya belakangan, nggak apa-apa, gitu kan. Ya sama, anak-anak saya seperti itu. Saya pikir juga begitu. Oh nanti ya bisa bicaranya nanti, gitu kan. Tapi kita tetap stimulasi tiap sore jalan-jalan sama anak-anak tetangga, gitu kan. Terus sampai akhirnya masuk playgroup juga. Anak-anak saya sempat masuk sekolah PAUD juga 2 tahun. Cuman memang akhirnya dalam 2 tahun itu saya lihat kok nggak ada dibilang perkembangan akademis, dalam arti akademis mulai mengenal huruf angka itu bisa, tapi perkembangan sosialisasinya terhambat sekali gitu. Kok nggak seperti anak lain gitu. Sampai akhirnya 2 tahun di PAUD kami berpikir ya sudahlah, anak-anak ini belum siap untuk sekolah. Saya pikir anak-anak belum siap untuk sekolah. Kami keluarkan dari sekolah, kami masukkan tempat terapi. Nah, saat itu kan tempat terapi juga masih sedikit, jauh dari rumah, dan biayanya juga nggak sedikit ya. Ini cuma bertahan sekian bulan lah. Tapi karena terapinya juga di tempat teman, gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang ke teman saya, gimana nih terapi di rumah? Lanjutin aja, Li. Kamu pasti bisa. Programnya kamu sudah ngerti, udah dapet, lanjutin di rumah bisa. Tapi saya tetap banyak belajar dari Facebook group itu. Ada banyak ide untuk treatment anak-anak di rumah. Gitu Mbak Riri. Ibu ya, iya. Namanya menjadi ibu tuh memang tidak mudah Bu ya. Tapi gimana sih Bu cara ibu merawat atau mendidik anak-anak ibu yang cukup dibilang istimewa seperti ini? Jadi anak-anak seperti ini kita nggak bisa langsung masuk ke akademis. Lebih baik yang kita prioritaskan itu well behave dan bina diri. Gitu. Saya pikirnya begitu. Kalau perilakunya sudah bisa adaptif, kalau bina dirinya sudah bagus, otomatis nanti akademisnya akan mengikuti. Dia akan bisa duduk manis untuk belajar, gitu kan? Itu yang akhirnya kami usahakan sampai sekarang. Gitu. Jadi prioritasnya di diri dan perilaku dulu aja. Itu dulu. Akademisnya prioritas lah ya. Bolehlah berjalan beriringan, tapi jangan jadi prioritas dulu. Bina diri dan perilaku dulu yang jadi prioritas. Itu kalau yang saya lakukan sama anak-anak saya begitu. Tapi ada perbedaan nggak Bu? Maksudnya peran ibu dengan peran suami atau peran ayah dalam merawat anak Bu? Biasanya kan kalau ibu lebih dituruti, lebih sayang, mungkin ayah atau agak lebih keras didikannya. Ada perbedaan tidak Bu? Sebetulnya saya dengan suami berbagi tugas Mbak Riri. Iya. Jadi kalau ibu itu urusan indoor di dalam rumah, ini urusan outdoor di luar rumah gitu ya. Jadi kalau urusan outdoor itu biasanya bapaknya kan, kebetulan kami punya usaha kuliner ya Mbak Riri. Ya. Jadi yang namanya kulaan sayur, kulaan itu apa sih bahasa Indonesianya? Beli sayur dalam jumlah banyak gitu ya, beli bahan masak dalam jumlah yang banyak. Itu bapaknya yang kerjakan. Dan bapaknya yang ngajak salah satu, ayo ikut bapak, boncengin motor, pergi ke ATM, ke pasar, mana-mana, sampai kirim barang juga. Suami saya kerja kurir juga kan, gitu. Kadang-kadang, ada kiriman nih, ada kiriman barang ke sini, kayaknya aku bisa ngajak Krisna, kayaknya aku bisa ngajak salah satu yang diajak ya, akan naik motor. Kayaknya aku bisa ngajak ini, ya wis ajaan, gitu, yaudah, gitu.
Jadi latihan apa ya? Itu latihan jadi laki-laki kayaknya ya. Latihan jadi laki itu Diajak tetap urusan bapaknya. gitu ya. Nah, terus bapaknya juga hobi nukang. Jadi memperbaiki apa, memperbaiki sepeda motor, memperbaiki apa. Anaknya diajak, anak-anak ini diajak untuk ikut minimal ngelihat gitu loh. Kalau sudah ngelihat, kira-kira dia bisa mengerjakan apa, ya sama bapaknya diajarin, dilatih juga sedikit-sedikit. Gitu. Tapi kalau perutnya lapar, tetap larinya ke ibu. Kalau yang di indoor Bu, aktivitas di rumahnya seperti apa anak-anak Bu? Anak-anak, nah ini terutama yang besar ini nih, yang suka senyum, yang suka kalau kita ngomongin dia senyum. Dia suka bantu saya masak, Mbak Riri. Suka masak, Ngupas bawang putih, jago bantu masak masak. apa? Kenapa? Jago masak apa Bu? Masak biasa, masak menu-menu biasa. Dia sukanya ngupas bawang putih, motekin sayur, ngupas wortel sama mentimun tuh pakai pisau peeler. Oh, Udah bisa. Itu yang ngajarin pakai pisau itu bapaknya juga. Saya juga nggak berani. Oh iya, urusannya bapak itu urusan potong rambut, potong kuku. Ini udah mulai kumisan, jadi sama bapaknya dirapiin kumisnya. sudah mulai Urusan laki-laki. urusan laki-laki. Oke, tapi Bu, selain ibu dan suami, apakah ada keluarga lain yang ikut merawat Bu? Seperti kakek, nenek, om atau tante? Nggak ada. Kami di rumah hanya berapa? Hmm. Sebentar. Sorry. Maaf. Kesenggol. Oh, masuk kamera juga sepertinya ya. Tapi Bu, selain Pel gitu. ibu dan suami, keluarga gimana Bu? Gimana reaksi keluarga dengan kondisi anak ibu? Awal-awal dulu juga sama kagetnya ya Mbak Riri. Keluarga besar itu kadang-kadang nggak terduga juga, gitu ya. Ada yang oh ya sudah anakmu memang kayak gitu gitu. Tapi ada juga yang tetap yang nyalah-nyalahin, yang cari-cari kebenaran, itu pasti ada. Nggak apa-apa, kita apa ya? Kalau saya dulu sih strateginya tarik ulur. Misalkan saya lagi misalkan suasana lagi enak, kita bergabung sama keluarga. Begitu anak-anak sudah mulai nggak betah, mulai lompat-lompat di kursi lah, apa, ya udah, yuk kita saling dulu sama Yangkung yang pulang. Ada mungkin 1 atau 2 tahun ya, kita kan punya arisan keluarga. Arisan 3 bulan sekali kumpul-kumpul sama keluarga besar. Nah, ada sekitar periode 1 sampai 2 tahun kami ini datangnya paling telat, pulangnya paling cepat. Untuk membiasakan anak-anak untuk bergabung dengan keluarga besar itu juga butuh proses. Keluarga besar juga butuh proses untuk beradaptasi dengan kita. Jadi sama beradaptasinya. Itu yang kita harus telaten, tetap kita harus berpikir positif. Semua orang tuh sayang kok sebenarnya sama anak-anak kita. Cuma cara mengungkapkannya itu beda-beda gitu ya. Kita nggak bisa maksa orang untuk langsung nerima anak kita seperti ini, nggak bisa. Kita harus jelaskan pelan-pelan. Oh, anakku tuh kayak gini, makannya harus kayak gini, perilakunya seperti ini, sukanya kayak gini. Itu kita jelaskan pelan-pelan. Lama-lama semuanya ngerti, semuanya bisa welcome dengan anak-anak saya. Gitu Mbak Riri. Oke, pernah lelah tidak Bu dalam mengurus anak hingga saat ini Bu? Apa sih Bu yang jadi motivasi Ibu? Motivasinya apa ya? Kalau saya sih sebenarnya
Ini kan punya anak lama Mbak Riri. Saya baru melahirkan anak pertama ini seminggu sebelum anniversary kelima. Jadi ini anak-anak gaib, anak-anak ajaib yang benar-benar kami hargai sebagai anugerah paling indah. Ya. Jadi kalau bukan kita orang tuanya yang ngerawat mereka, yang mendidik mereka, yang membuat mereka jadi manusia yang sehat dan mandiri, mau siapa lagi? Saya mikirin gitu aja. Berarti memang ini bagian tanggung jawab kita sebagai orang tua, gitu. Itu aja sih Mbak Riri, motivasinya. Apa sih? Iya wis. Oke, boleh Bu berbagi ceritanya sih hal paling tersulit saat dalam merawat Karang dan Krishna itu seperti apa sih Bu keadaannya Bu? Yang paling sulit itu yang paling bikin bete ya. Yang paling bikin bete itu saat mereka sedang regresi. Anak-anak autis rentan sekali dengan regresi. Ada perubahan apa sedikit, perilakunya berubah. Yang tadinya sudah enggak, sekarang muncul lagi, perilaku jeleknya muncul lagi. Nah, itu buat saya menyebalkan gitu ya. Tapi kita ngatasinya ya tetap dengan berusaha berpikir objektif ya. Oh ternyata perubahan situasi. Kayak misalkan 2 tahun lalu kami pindah rumah ke sini. Ini regresinya parah. Toilet trainingnya regresi. Jadi maaf buang airnya di mana-mana, di kursi, di kasur. Akhirnya kami mulai lagi. Ya sudah kami mulai lagi toilet training dari awal. Seperti waktu dia masih umur 5 tahun itu, dikasih jadwal, dikasih minum, dikasih pengertian lah ya, tetap dikasih pengertian, harus buang air harus di kamar mandinya di sini, ini rumahnya baru, enggak apa-apa, kamar mandinya di sini, kalau buang air di sini, itu kita ngajarin lagi mulai dari awal lagi. Ya, alhamdulillah puji Tuhan udah dalam 3 bulan lah selesai itu masalah. Regresi toilet trainingnya sudah terselesaikan, tapi tetap aja ya. Makanya kita semua harus sebagai orang tua anak-anak autistik ya, kita harus selalu waspada dengan segala kemungkinan. Oke, untuk orang sendiri ada hobinya nggak Bu? Kenapa? Untuk Hobi? Krishna, hobinya biasanya ngapain dia di rumah biasanya? Kalau anak-anak saya dari dulu itu hobinya memang ini berhubungan. Kalau yang gede berhubungan dengan dapur, kalau yang adiknya berhubungan dengan musik. Beda ya. Jadi saya ingat gitu, kalau saya flashback ke belakang, saya ingat-ingat lagi, kok bisa ya Karang ini senang banget dengan kegiatan di dapur. Ternyata ya memang dari waktu kecil dulu kan kita suka nyetel acara resep masakan yang sambal ulek gitu itu dulu Karang nih ngabisin krayon bukan untuk mewarna tapi untuk diulek. Jadi dia ambil copek ulek-ulek dibawa ke depan TV, krayonnya diulek terusin. Nah itu jadi akhirnya buka bisnis Resbol Mas Karang ya udah. Yang mengarahnya ke sana seiring berjalannya waktu. Bapaknya juga hobi masak sebenarnya. Kayaknya kita usaha kuliner nih kayaknya booming ya. Saya tadinya juga bingung anak ini diajarin apa ya, bakatnya apa. Tapi kemudian saya lihat minatnya. Nah, minatnya itu yaitu hal-hal yang berhubungan dengan urusan dapur. Dari yang paling kecil, buangkan sampah, terus yang kecil motek-motekin sayur. Ini kayaknya anak ini seneng deh, berurusan dengan dapur. Ya sudah, ayo kita bikin kuliner untuk ngelatih. Jadi jadi latihan kerja buat dia aja. Itu Mbak Riri. Tapi boleh nggak Bu, maksudnya diceritakan ketika menghadapi situasi yang mungkin Karang atau Krishna tuh lagi sulit diatur, sulit diberitahu. Yang Ibu lakukan ketika Karang atau Krishna sulit dikasih tahu, apa yang Ibu lakukan Bu? Nah ini kayak gini nih lagi sulit dikasih tahu nih.
main pianika lagi kita. Nggak boleh. Ini lagi cari perhatian. Nah, kita cari penyebabnya nih. Penyebabnya satu karena mereka cari perhatian. Biasanya kalau psikiatri ya itu cari dulu penyebabnya apa, gitu ya. Oh, anaknya lagi bete di rumah, bosan di rumah tiap hari. Lah kan, oh. Maaf ya. Ibu. Heboh kita. Selalu heboh rumah kita ini, nggak pernah sepi. Ya, Bu ya. Jadi kita cari penyebabnya dulu, apa penyebabnya. Nah dari situ kita bisa cari solusinya. Jadi fokus aja ke kebutuhan anaknya apa. Misalnya kalau dia lagi suka main di luar gitu ya. Oh berarti dia lagi bosan di rumah. Ayo berarti kita harus luangkan waktu untuk jalan-jalan. Kayak gitu Mbak Ribi. Oke. Diajak ya Bu ya. Kalau diturutin bahasanya Bu ya. Kenapa? Diturutin. Kalau misalnya lagi sulit diatur, disayang, diikutin maunya. Tapi kalau misalnya Bu sesuatu hal yang mungkin suatu keadaan mungkin itu tidak baik gitu Bu. Gimana Bu? Kalau nggak baik kita cegah, kita jelaskan. Cuma memang menjelaskannya nggak bisa sekali, pun harus berkali-kali. Yang sering kami lakukan sebetulnya kompromi Mbak Riri. Kompromi, bukan menuruti ya, kompromi. Misalkan jalan di mall, gitu ya. Dia pengennya apa? Oh, pengennya naik eskalator dulu. Ya sudah, kita naik eskalator dulu. Naik sampai lantai berapa, turun sampai lantai berapa. Setelah itu baru kita pergi jalan-jalan atau pergi ke mungkin lagi perlu belanja sesuatu, yaitu. Tapi tetap kita jelaskan, nanti ke sini, setelah ini akan ini, prosesnya lama memang. Terus kayak mau pergi ke arisan keluarga itu ya, kita jelaskan dulu beberapa malam, beberapa hari sebelumnya itu kita jelaskan. Besok kita mau pergi ke rumahnya Bude, nanti di sana ada Bude, ada Pade, ada Yangung, ada Yangti, ada Om, ada Tante. Nanti di sana salim, duduk manis, boleh main sama adik, boleh main sama Mbak ini, Mas ini. Kita jelaskan itu, lama ngerti. Ya, jelasinnya lama. Jelasinnya lama. Tapi kalau mereka sudah ngerti, biasanya mereka akan disiplin dengan itu. Bagusnya anak-anak autis di situ. Kalau sudah ngerti, mereka disiplin. Kayak tadi ini tadi sisir loh di bawah meja, dikembaliin tempatnya. Iya ya Bu ya. Tahu ya kalau naruh barang-barang udah diajarkan Bu ya. Tapi berapa cara ngajarkan untuk disiplin itu seminggu atau mungkin bisa lebih Bu kalau ngajarin anak-anak Bu? Tergantung, ada hal-hal yang mereka cepat bisa, ada hal-hal yang mereka lama sampai sekarang mungkin nggak bisa, ada. Jadi kita siapkan mental untuk surprise. Hal-hal yang kita pikir gampang, sebenarnya ternyata buat mereka sulit. Hal-hal yang kita pikir sulit, ternyata buat mereka gampang. Gitu. Kita ikutin aja alurnya mereka. Gitu. Kalau saya gitu ya. Jadi kan Ibu bilang dari waktu awal cari-cari di internet, kemudian belajar sendiri bahasanya Bu ya. Tapi untuk sampai saat ini Bu masih belajar sendiri atau ada berkonsultasi Bu untuk pola asuh ke orang ataupun ke Krishna? Istilahnya sebenarnya masih belajar sendiri sih ya. Cuman kan sekarang 2 tahun terakhir karena pandemi banyak pakar yang sharing di sosmed, itu keuntungan buat kita. Jadi tahu ya Bu. Belajar di situ. Jadi lebih banyak belajarnya, lebih semangat belajarnya, lebih banyak orang tua ya, lebih banyak orang tua yang terlibat, ada komunitas parenting, ada komunitas macam-macam lah ya. Itu kita ikut aja, nggak apa-apa.
kita sebisa mungkin kita ikuti, kita ambil ilmu dari situ, karena bagaimanapun ilmu pengetahuan tentang autis tuh berubah terus. Kalau kita nggak ngikutin bukan tren ya, ngikutin penelitian terbaru lah paling nggak, itu kita nggak bisa terapkan buat anak-anak kita. Ini kan anak-anak ini kan memang lifetime ya, perlu didampingi sepanjang waktu. Nah, kita siapkan diri untuk kejutan-kejutan di setiap tahap perkembangannya, itu juga penting gitu. Tapi memang ada sih Mbak Riri anak-anak autis yang dewasa yang kemudian bisa adaptif ya, dalam arti bisa sekolah, bisa verbal gitu. Itu ada, tapi tetap aja butuh didampingi. Minimal mereka harus punya teman ngobrol, teman curhat gitu ya, yang bisa memahami kondisi mereka apa adanya gitu. Kalau anak-anak saya memang nonverbal karena memang dari kecil sudah nggak intens terapinya. Memang resiko kalau kita nggak intens terapi seperti itu, nggak apa-apa ya, sudah anaknya sudah terlanjur besar ya, kita sudah bisa balik, sudah bisa memutar waktu. Tapi yang sekarang anak-anak yang masih balita, saya selalu bilang ke orang tua yang nanya, genjot deh terapinya, sebisa mungkin apa yang kita bisa kerjakan buat anak hari ini kita kerjakan. Kalau 10 tahun lalu saya cuma bisa mengerjakan ini, tapi sekarang kan sudah banyak yang menyediakan fasilitas untuk terapi Rabbit Fast. Ya, seperti itu. Oke, Ibu. Selain mengurus anak, mungkin kan peran ibu tuh banyak banget ya, Bu ya. Mulai dari mengurus pekerjaan rumah, seperti masak, mencuci, belum lagi mengurus anak, belum lagi emosi, misalnya lagi lelah, lagi marah, lagi capek. Gimana sih Bu cara ngatur kondisi ibu sendiri gitu untuk tidak mempengaruhi saat mengurus anak-anak Bu? Saya sering punya me time. Salah satunya IG Live ini. Ini me time saya. Curhat-curhat gini kan me time saya. Gitu ya. Jadi anak-anak ngerti kalau ibunya pakai pegang HP itu berarti ibu lagi me time. Tapi mereka tetap gabung di saya, tapi nggak ganggu gitu ya. Gitu. Terus kalau terpaksa ya paling kalau lagi bete banget gitu. Biasanya saya sama suami bikin mie instan, dikasih sayur rawit yang banyak, kita makan mojok berdua di teras. Anak-anak tidur atau main gitu ya. Kita mojok berdua di teras sambil ngobrol sendiri. Itu udah apa istilahnya? Mood booster. Booster buat orang tua. Ya ibu-ibu juga nggak bisa melupakan bapak-bapak ya. Pasangan juga perlu diperhatikan. Nah, punya waktu berdua tuh nggak harus mahal, nggak harus eksklusif sampai gimana. Kami nggak pernah nitip anak sih. Jadi tetap ada di rumah. Iya. Ya, jadi kalau misalkan pernah tahun berapa ya, 2019 saya di rumah sakit Mbak, lagi sakit gitu ya, 2 malam saya di rumah sakit. Rupanya pulang pergi dari rumah ke rumah sakit itu sehari 3 kali. Anak-anak tuh ditinggal berdua di rumah, paling lama 2 jam pulang. Terus prepare anak sarapan, makan siang, berangkat lagi ke rumah sakit, nengokin saya, pulang lagi. Jadi mereka karena sudah mulai bisa aware ya, dikasih tahu bahwa barang-barang berbahaya kayak kompor, pisau, itu udah mulai mereka ngerti, mereka harus menjauhi barang-barang berbahaya. Jadi kami mulai bisa meninggalkan mereka sebentar-sebentar, 2 jam, 3 jam di rumah, berdua udah bisa. Gitu.
Papa dari Bulan Saputu, hai Bagia kata. Oke, boleh disapa Ibu. Bu Butunya boleh disapa. Halo. Hai juga. Tapi Bu, Gitu. penerimaan diri Ibu ini gimana Bu? Maksudnya kan anak-anak sudah remaja gitu kan. Penerimaan diri hingga saat ini tuh gimana sih Bu prosesnya Bu? Boleh diceritakan Bu? Pasti kan tidak mudah sekali ya. Penerimaan diri. Kalau dulu sih itu tadi yang saya bilang ya, saya harus berbuat sesuatu. Bagaimanapun juga ini anak-anak yang sudah dianugerahkan buat keluarga saya. Kalau bukan saya yang ngurus siapa lagi? Itu yang dulu. Sekarang dalam konsep penerimaan diri yang sekarang ya, saya harus tetap sehat dan kuat karena saya harus jadi caregiver lifetime. Mereka harus benar-benar menjadi manusia yang sehat dan mandiri. Itu aja mindset saya. Jadi di awal-awal kita mengubah mindset kita, Mbak Riri. Kita nggak bisa lagi mikir bahwa anak-anak harus mencapai standar akademis tertentu, harus mencapai sesuatu yang sama seperti anak-anak lain. Enggak. Kita harus dari awal kita harus punya mindset yang apa ya, luas gitu ya. Bahwa pendidikan anak itu nggak melulu soal akademis, tapi juga lebih pada soal tadi well behave dan bina diri. Itu yang jadi prioritas utama. Kalau di awal kita sudah pegang ini, sudah berani melangkah percaya diri untuk jadi berbeda, menempuh langkah yang berbeda dengan orang lain, kita akan lebih smooth di berikutnya, lebih lancar di berikutnya. Kalau yang sekarang yang kami prioritaskan ya kemandiriannya mereka. Ini Senin besok rencananya sudah mau mulai sekolah lagi. Setelah 2 tahun playgroup nggak lulus, itu 2 tahun di PAUD disuruh ngulang lagi sebenarnya sama gurunya. Makanya saya tarik, udah kita terapi aja. Gitu. Tapi kemudian kan terapinya nggak berjalan, ya sudah apa gitu, terapi di rumah. Nah, setelah 12 tahunan di rumah, besok Senin masih mau sekolah lagi, daftar sekolah lagi, tempat yang baru. Deg-degannya di saya. Kemarin apa Ibu? Kenapa? Sepertinya terapi apa Bu? Yang saya terapkan itu akhirnya kalau dulu kan kita trial error sendiri ya. Jalan-jalan, wes ngajak jalan-jalan aja, ngajak main air, ngajak ini, tapi sambil kalau dulu saya bilang kami ini bermain sambil belajar. Bermain apa? Kita sisipin warna merah, ini bentuknya lingkaran, ini angka 3 misalnya. Itu kita sisipin, bermain sambil belajar. Kalau dulu saya bilang konsepnya begitu. 2 tahun terakhir setelah ada banyak pakar yang sharing, saya flashback dong, gitu ya, saya flashback lagi. Iya ya, ternyata kita ini menerapkan terapi bermain, dan terapi bermain dan apa namanya, lebih ke situ, floor time istilahnya, apa sih gitu. Floor time terapi bermain yang kita terapkan itu ternyata ke anak-anak kita, gitu. Plus ini ya, ngatur pola makan, Mbak Riri. Ngatur pola makan juga tanpa gluten, kasein, gula, sama 5 Jadi anak-anak lebih banyak makan buah dan sayur. Itu yang kami terapkan selama ini. Saya baru tentang terapi itu ya baru 2 tahun terakhir ini aja. Dulu kan nggak banyak yang nge-share, nggak banyak yang nulis gitu. Ya pandemi ada untungnya Bu ya. Ada bergunanya juga pandemi ternyata ya. Ada banyak inilah sisi positifnya lah ya, nggak selalu hal-hal tuh negatif tuh jelek. Kita bisa belajar banyak gitu. Yang penting itu prinsipnya mau belajar aja.
Untuk lingkungan sosial Karang dan Krisna gimana, Bu? Aktivitas dia sama teman-temannya? Ah, ini masalahnya karena 12 tahun di rumah belum punya teman jadinya. Semoga besok Senin mau Tua aja berarti. tapi kalau sama tetangga gitu ya, sama tetangga sih baik gitu. Karena ya itu tadi karena sudah bisa well behave itu tadi, perilakunya sudah bisa adaptif itu. Jadi sudah nggak pernah apa kalau diajak kalau kita ngajak ke tokonya tetangga, ya sudah dia duduk manis di situ atau ngeliatin barang-barang, sudah ditaruh, ya sudah ditaruh gitu. Nurut, sudah bisa patuh ya dengan instruksi itu. Sudah ya ini makanya saya agak percaya diri mengembalikan mereka ke sekolah lagi besok Senin karena mereka udah bisa well behave dan duduk manis itu gitu. Untuk anak-anak mau masuk sekolah, Kenapa? ada yang disiapkan anak-anak mau masuk sekolah? Belum tahu detailnya apa yang harus disiapkan karena kita baru mau survei ke sekolahnya besok, makanya saya deg-degan ini sekarang. Oke. Ya nervous kita. Anak kan udah pada remaja, Bu ya. Ada persiapan ya, tumbuh kembangnya. Mungkin juga persiapan nanti gimana sekolah, ada pandangannya tidak, Bu? Nah ini karena anak-anak sudah mulai remaja, jadi mulai mungkin sudah 3 tahun yang lalu ya, saya udah mulai siapkan. Makanya saya mikir anak ini minat dan bakatnya di mana. Karena nggenjot mereka untuk akademis sudah nggak mungkin lah, paling nggak bisa cari stung itu aja udah standar gitu ya, stung basic aja udah standar, sudah nggak apa-apa. Nah dari 3 tahun yang lalu sih kami sudah kepikir ke minat itu tadi, dia minatnya di mana, kita arahkan ke bidang sebisa mungkin ke bidang latihan bidang kerja di situ. Kayak Karang gini udah mulai kelihatan minatnya di urusan dapur, nanti kita sudah arahkan ke bisnis kuliner. Kalau Krisna mungkin minatnya di bidang musik. Nah, PR-nya kita nih sekarang mau ngeleskan dia musik nih, belum ada biayanya, nanti depending dulu lah. Tapi untuk mereka berdua yang pasti latihan bersosialisasi yang penting ya, anak-anak yang sudah remaja itu latihan bersosialisasi penting. Bina diri itu tetap harus digenjot, namanya mandi sendiri, makan sendiri, beres-beres rumah, diajak bantu beres-beres rumah, beres-beres apa. Alat tukangan, kalau bapaknya nukang ikut loh. Kalau bapaknya parkir motor, nyuci mobil ikut, gitu, terlibat, gitu. Jadi mereka ngerti yang di sekitarnya tuh yang harus dikerjakan apa. Yang penting di situ dulu. Jadi kalau misalkan ke depan ya mungkin 20 tahun atau 30 tahun lagi kita sudah nggak ada, misalkan mereka harus ikut saudara atau siapa, setidaknya mereka nggak jadi beban gitu. Tetap apa ya nggak apa-apa sih ngikut keluarga gitu ya, tapi jangan sampai orang lain terganggu dengan kehadiran mereka. Itu aja yang penting sekarang kita usahakan. Tunggu. Benar-benar ilmu baru buat saya juga, Bu. Karena memang menjadi ibu memang tidak mudah, Bu ya. Gak ada yang instan. Gak ada yang instan. Tapi yang penting mau belajar dan berpikir positif aja. Anak-anak paling dekat sama ibu atau sama ayahnya, Bu? 50-50 sih ya. Kalau lagi lapar ke ibu, kalau lagi pengen main ke bapak. Lapar aja ya berarti ya ke ibu ya. Oke, sudah hampir 1 jam perbincangan kita, Ibu. Benar-benar luar biasa. Ada tips-tips tidak, Bu? Mungkin buat para ibu yang ada di luar sana yang mungkin belum begitu memahami tentang cara mendidik anak-anak istimewa. Ada tips-tipsnya, Bu?
Ini 2 tahun lalu teman saya ngajakin IG live tentang anak-anak autis ini. Saya juga bingung. Akhirnya itu terpaksa saya flashback apa aja yang saya lakukan. Yang pertama, kita cepat move on. Boleh sedih, boleh kaget, boleh bingung, tapi jangan lama-lama. Cepetan bangkit, cepetan cari solusi. Ya. Terus yang kedua, kita harus punya wawasan yang luas. Ya. Dunia anak-anak yang kita harapkan dari anak-anak kita itu apa? Ya, mereka intinya mereka jadi pribadi yang sehat dan mandiri. Nggak harus. Nah, yang ketiga, nggak harus persis sama seperti orang lain. Cara yang kita tempuh itu beda, nggak apa-apa. Selama kita nggak merugikan orang lain ya, kita menempuh cara yang berbeda untuk kesuksesan anak-anak kita itu nggak apa-apa. Pakai aja. Nah, yang keempat, berpikir positif, banyak bersyukur. Perkembangan anak-anak ini lambat sekali, Mbak Riri. Tapi yang paling penting adalah kita tetap maju ke depan. Jangan sampai mundur, jangan sampai stuck. Kalau ada regresi, segera perbaiki. Sudah, nggak usah sedih lama-lama, segera perbaiki. Balik lagi dari awal, nggak apa-apa. Cepat perbaiki, cepat kembali ke kondisi semula, cepat bisa maju lagi. Kalau ada kemajuan sekecil apapun, disyukuri, jadikan motivasi supaya besok bisa lebih maju lagi. Terus tips yang terakhir, kompak minimal dengan pasangan. Kompak dengan keluarga tempat kita tinggal. Kalau misalkan tinggalnya dengan keluarga besar itu juga butuh dijelaskan. Anaknya seperti ini, ceritanya perlu seperti ini. Menjelaskannya juga nggak bisa instan, butuh lama, gitu ya. Nggak apa-apa, terus aja kita jelaskan, kita doakan yang terbaik, semua orang bisa memahami, anak-anak juga ada kemajuannya. Sebenarnya anak-anak istimewa ini dititipkan bukan cuma buat orang tuanya, tapi buat keluarga besar juga kok. Bisa menghargai setiap keunikan individu itu, keluarga besar juga pasti bertumbuh jiwa mereka. Gitu, Mbak Riri. Luar biasa sekali Ibu. Saya benar-benar jujur saya terharu sekali dari cerita pertama dari awal sampai sekarang. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu atas ilmu baru. Pengalaman benar-benar luar biasa. Terima kasih sudah kuat hingga saat ini. Sama mohon doanya, kita semua saling mendukung, saling mendoakan. Semoga curhat saya bermanfaat. Ini curhat loh ya, bukan teori. Benar-benar pengalaman hidup yang luar biasa. Terima kasih sudah kuat. Iya. Harapannya pasti sekarang Krisna selalu sehat, terutama Ibu Ria dan suami juga selalu sehat, bahagia selalu. Terima kasih banyak untuk Ibu Ria. Mungkin kata terakhir dari saya, menjadi ibu tidak mudah. Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan yang telah diberikan. Tugas orang tua dalam menjaga dan merawat anak, mendidik, serta mengajarkan hal-hal baik untuk kedepannya selama hidup. Karena orang tua tidak sekolah, jadi pembelajarannya benar-benar luar biasa sekali. Terima kasih telah menjadi ibu yang baik, ibu yang hebat. Terima kasih banyak ke Ibu Ria. Sama. Saya akhiri. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Salam buat Karang dan Krisna. Serta Sumi juga. Dadah. Dadah sekarang. Dadah. Nanti Dadah. Terima kasih. Indah ya. Ya, silakan. Bisa di luar. Terima kasih. Silakan. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Terima kasih.